Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Barujaman di Layan Channel. Video kali ini saya akan membahas tentang mad yang lain, yaitu mad badal. Mad iwad sudah saya bahas di video sebelumnya. Mad badal akan diuraikan, yaitu ketentuannya bila mana huruf hamzah, gitu ketentuan mad badal. Huruf hamzah atau alif hidup menghadapi salah satu huruf mad. Sekali lagi, yang dinamakan mad badal adalah bila mana huruf hamzah atau alif hidup menghadapi salah satu huruf mad. Misalkan ada contoh kalimat amana, a-nya mad badal. Nah, kemudian ada kalimat ituni. Nah, itu di surat Al-Ahqaf ayat 4 gitu ya. Al-Ahqaf ayat 4. Al-Ahqaf ayat 4. Kalau saya bacakan ayatnya, potongan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Nah, kalimat selanjutnya dibaca ituni, tidak ituni. Nah, itu ya. Nah, coba lihat ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat Quran, adik-adikku sekalian, remaja, putra-putri dimanapun Anda berada, ketika melihat channel ini, coba lihat Qurannya, surah Al-Ahqaf, surat ke-46 kalau nggak salah, itu ada di ayat keempat. Potongan ayatnya adalah am lahum syirku fis samawat. Nah, kalau dipisah dibacanya itu nih, jangan dibaca itu nih. Nah, di sini dalam tulisannya alif ketemu hamzah yang mati. Gitu kan? Nah, mungkin saja kalau kita tidak tahu bisa dibaca itu nih. Gitu kan? Ditekankan. Nah, karena kita sudah tahu sekarang, ketika menemukan kalimat ini, kalimat itu nih dibacanya panjang, bukan itu nih, ya. Jadi asalnya itu nih dibaca itu nih. Nah, itu namanya badal. Itu banyak sekali yang terjebak dengan kalimat ini, gitu kan? Banyak yang terjebak dengan kalimat ini. Ada juga yang membaca utuni, ada. Itu kan ada yang utuni. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sekali lagi, membaca Quran di hadapan orang-orang awam mungkin tidak jadi masalah. Tidak akan jadi perbincangan. Nah, tetapi ketika membaca Al-Quran di hadapan kita, audiensi itu, para pendengar itu, ada orang-orang yang lebih paham dari kita, itu masalah. Makanya harus betul-betul dicek dulu, ditelaah dulu, dimutolaah dulu supaya kita tidak salah membaca. Ya, di mutolaah kita kan berkesempatan untuk melihat-lihat dulu, menanyakan. Nah, mungkin kita lupa, gitu kan? Jangan sampai dadakan. Dadakan biasanya suka ada nervous atau grogi membaca itu ya. Nah, ketika sahabat-sahabat, ibu bapak sekalian yang soleh-solehah dimanapun Anda berada menemukan kalimat itu, jangan dibaca utuni atau utuni, tapi dibaca ituni. Ituni. Ya, kalau dibaca waso beda lagi, atau dibaca waso dari pisamawati tuni, ya. Nah, misalkan di basot
am lahum syirku fis samawati tuni di wasol itu mah ya. Kalau di wakaf dipisah antara fis samawat diwakafkan, dilanjut saja baca kalimat ituninya dibaca ituni ya. Nah, mudah-mudahan paham semoga ya. Nah, itu cara membaca mad badal yang kadang-kadang kita pun sedikit banyak agak keliru ketika menemukan kalimat-kalimat yang sedikit taruhlah agak lain gitu kan. Seperti kalimat imanun, gitu kan, dibaca iman. Panjangnya mad badal juga sama, jangan lebih dari 2 harakat. Jangan amanar rasul, jangan ya, paling 2 harakat saja. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Contohnya di amanah. Jadi panjangnya cukup 2 harakat saja. Dalam Al-Quran juga setiap alif berbaris tegak lurus dinamakan mad badal kecuali lafaz uhiya. Nah, itu beda. Nah, nanti dibahas ke depan ya. Keterangan. Nah, keterangan perbedaan mad badal dengan mad tabi'i. Nah, ini kadang kita suka keliru menyebutnya. Untuk panjang tidak perbedaan, sama-sama 2 harakat untuk panjang. Untuk mad ketika dibacanya sama-sama 2 harakat. Cuma dalam hal cirinya suka agak pabaliut gitu ya, berbeda gitu kan. Nah, gitu. Keterangan perbedaan mad badal dengan mad tabi'i ialah 1, mad asli atau mad tabi'i dibaca oleh semua qori dengan ittifaq atau sepakat. Urung rembuk gitu, ijma, gitu kan, 2 harakat panjangnya. Mad badal ternyata ikhtilaf dalam pembacaannya, terdapat perbedaan pendapat. Misalkan waros, nah ini waros, waduh ini apa waros nih? Nah, itu berkaitan dengan cara membaca dari apa namanya selain qiraat hafaz, ada waros, ada qulun dan lain sebagainya. Itu nanti dibahas ke depan ya, insya Allah. Semoga kita bisa mempelajarinya. Nah, di di qiraat waros membaca mad badal itu ikhtilaf, artinya ada perbedaan ya. Ada yang misalkan perbedaannya di panjang 6 harakat dan 4 harakat. Nah, itu di waros ya ketika membaca mad badal. Nah, itu perbedaannya. Pada mad badal terdapat huruf hamzah. Biasanya hamzah tadi kan man hamzah tuh sebelum huruf mad. Sedangkan pada mad tabi'i atau mad asli tidak terdapat huruf hamzah sebelum huruf mad. Itu bedanya. Ulangi, keterangan perbedaan mad badal dengan mad tabi'i ialah mad asli atau mad tabi'i dibaca oleh semua qori sepakat ittifaq ijma gitu kan, urung rembuk 2 harakat panjangnya. Nah, urusan mad badal ini, urusan mad badal ikhtilaf dalam pembacaannya, terdapat perbedaan pendapat. Misalkan waros gitu kan, qiraat waros itu dibaca antara 6 atau 4 sampai 6 harakat. Nah, makanya kalau sahabat-sahabat suka ikut memperhatikan atau ikut andil atau ikut nonton atau melihat tolab bahasa agama di lomba MTQ itu ada lomba MTQ riwayat, artinya membaca Quran tidak seperti biasa kita baca Quran, ada perbedaan gitu kan. Ada yang dipanjangkan, panjangnya lebih dari sekian, yang biasa kita baca hanya 2 harakat. Nah, ini gitu kan di waros ini salah satunya adalah mad badal yang dibaca di waros mah 4 sampai 6 harakat. Wah, luar biasa ilmu Al-Qur'an ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita mengetahui tentang mad badal secara garis besar, kita minimal paham terutama perbedaan mad badal dengan mad
tobi'i yang kadang-kadang kita suka sedikit tertukar atau sedikit keliru ya memahaminya. Nah, tapi dari segi panjang gitu kan, untuk mad tobi'i sepakat itu hanya untuk mad tobi'i itu hanya sepakat untuk 2 harakat saja gitu kan. Nah, kecuali untuk waros untuk mad badal itu ikhtilaf gitu kan, perbedaan pendapat. Ada yang 4, ada yang 6 harakat saja gitu kan. Nah, pada mad badal terdapat huruf hamzah sebelum huruf mad. Catat itu, garis bawahi. Jadi kalau disebut mad badal itu biasanya terdapat huruf hamzah sebelum huruf mad. Itu. Sedangkan pada mad tobi'i atau mad asli, nah itu tidak terdapat huruf hamzah sebelum huruf mad. Nah, itulah Al-Qur'an, luar biasa ya. Jadi Quran ini makanya jangan kaget kalau sahabat-sahabat di mana-mana berada. Kalau mungkin dulu di tahun 80 90-an sampai 2000 rame dengan kasetnya atau putarannya Al-Quran Muammar ZA gitu kan, itu kadang-kadang ada waduhe gitu kan, mungkin asing bagi orang-orang kebanyakan. Nah, tapi bagi orang yang mempelajari riwayat-riwayat tertentu itu akan tidak aneh, tidak asing gitu kan. Nah, kita pun sekarang mengenal ternyata ada yang namanya waros. Apa waros itu? Nah, itu tadi nanti dibahas ke depan. Nah, minimal di sini untuk pembacaan mad bada juga ternyata ada ikhtilaf atau ada perbedaan, tidak sama. Itu kan untuk membaca terutama di waros itu ada 4 harakat dan 6 harakat. Semoga dengan video ini kita sedikit banyak atau diingatkan bisa memahami minimal tentang mad badal yang sering kita pelajari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!